ya adik-adik. Nah, sehingga sehingga di situ adik-adik juga bisa apa namanya mengeksplor lebih jauh ya. Jadi tidak hanya video interaktif yang bisa adik-adik lakukan gitu, tapi bisa juga membuat book interaktif. Nah, ini silakan nanti bisa menjadi bagian. Sampai di sini ada yang ditanyakan, adik-adik? Gimana ya, Bapak? Oke, lanjut. Gratis dan gratis untuk dimanfaatkan. Nah, adik-adik, jangan salah bahwa website H5P ini layanannya ada afiliasinya, ya. Jadi bukan hanya H5P sendiri aja yang bisa adik-adik manfaatkan. Kalau adik-adik nanti bisa mengakses h5p.org, maka di situ ada sedikit pembatasan fitur ya. Adik-adik mungkin tidak lagi menemukan video interaktif yang mungkin dulu sempat diakses, kemudian sempat membuat videonya di situ. Nah, sekarang udah ada batasan, ya kan? Ya kita cari lagi yang berafiliasi dengan H5P, seperti apa afiliasinya. Nah, nanti kita akan coba. Ini bentuk-bentuknya ya adik-adik yang bisa nanti adik-adik manfaatkan. Di sini ada fitur video interaktif, buku interaktif, image hotspot. Kemudian di sini ada pilihan ganda ya, benar salah, timeline, memory game dan apa ini? eh, Pilih gambar gitu ya. Nah, jadi cukup banyak. Nah, inilah afiliasinya ya adik-adik yang saya sebutkan tadi. Jadi framework H5P itu berjalan pada aplikasi H5P itu sendiri. Alamat websitenya adalah h5p.org. Kemudian di situ juga adik-adik bisa menggunakan H5P pada laman Lumi Education ya. Jadi di Lumi Education dan yang terakhir adalah Curiki Studio adik-adik. Oke, sampai di sini ini semua frameworknya menggunakan H5P tetapi dengan alamat yang berbeda. Nah, kalau untuk H5P sendiri itu sudah ada batasan. Jadi video interaktif yang ada di H5P itu sekarang udah nggak bisa diakses ya, udah dibatasi. Kalau gitu geser deh ke sebelahnya gitu, ke Lumi Studio boleh juga. Silakan nanti dicoba. Dan cara kerjanya persis sama dengan h5p.org. Jadi nggak ada bedanya. Nah, kalau misalkan Lumi Studio juga sudah dibatasi, geser lagi deh ke kiri, ya, ke kanan ya, ke Curiki Studio gitu. Nah, jadi jangan pernah apa namanya hanya nyoba bagian satu aja gitu. Nanti kalau nggak bisa di sini, nah ini kan alternatif ya yang bisa adik-adik jadikan pilihan gitu. Oke, bagaimana cara membuat proyek H5P? Nah, di sini nanti eh, ini salah satu contohnya ya. Mungkin saya demokan ya adik-adik sehingga adik-adik nanti bisa lebih paham, lebih lebih masif. Coba yang seperti ini kan ya, masih ingat kan ya, adik-adik ya. Udah, Bapak. Oke, happy juga nih. Kenapa nggak mau berhenti? Oke, sebentar ya adik-adik ya. Nah, ini salah satunya ya adik-adik. Kita coba nanti di sini saya contohkan supaya adik-adik lebih mahir ya. Saya contohkan di share screen. Sudah terbuka? Udah, Bapak. Udah, Bapak. Udah. Oke. Nah, jadi kita nyoba yang Lumi Studio ya. Ini bisa dijadikan alternatif. Kita ketik di sini Lumi Studio.
Nah, kok Lumi Education, sorry, 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 sorry. Ya, kita cek Lumi Education, kira-kira ini seperti apa, ya. Nah, di Lumi Education itu juga sama ya fiturnya adik-adik ya. Cuman ini adik-adik juga bisa apa namanya membuat di sini ya, menginstalnya versi desktop. Nah, kalau aku sih, kalau memang ada jaringan internet, nggak perlulah install-install gitu ya, cukup login aja, sehingga nanti cukuplah berbasis website aja. Nah, ini saya sudah punya account ya, sudah punya akun adik-adik, jadi saya tinggal login aja. Mungkin apa perlu saya tunjukkan cara daftarnya? Gimana? Perlu Bapak, biar tidak bingung nanti. Oh gitu. Saya pikir karena kan sudah mudah aja sih sebenarnya. Oke, ini. Jadi pertama, adik-adik yang harus isi adalah username ya. Username itu boleh menuliskan nama kita seperti ini. Ini nama saya. Kemudian email address, ya kan? Nanti silakan diisi emailnya apa. Kemudian ketik passwordnya apa ya. Nah, terus setelah itu adik-adik, kita di sini bisa centang ya, mana yang mungkin butuh gitu. I want to receive news. Nah, kalau adik-adik butuh berita atau info dari Lumi Education, maka centang aja. Kemudian I agree to term. Nah, jadi ini silakan dicentang, kemudian nanti register. Sampai di sini ada yang sulit? Nggak ada suaranya. Sampai di sini ada yang belum memahami? Sudah paham, Bapak. Sudah, Bapak. Oke ya, jadi sudah paham ya. Nah, ketika kita melakukan register di sini, maka nanti akan ada email masuk ya. Jadi nanti akan ada email masuk sebagai konfirmasi kalau pendaftaran kita itu sudah berhasil gitu ya. Jadi nanti adik-adik tinggal klik aja untuk verifikasi emailnya. Nah, contoh seperti ini ya. Ini adalah verifikasi dari Lumi. Nah, to complete your email verification, klik ya. Untuk login pertama nanti tinggal klik verifikasi email ini aja, seperti itu. Nah, kemudian jika sudah dilakukan verifikasi untuk masuk ke hari-hari berikutnya gitu, tinggal login aja ya, adik-adik. Jadi tinggal login aja. Nah, ini yang saya lakukan. Kita tinggal login seperti ini. Nah, kita pahami adik-adik, jadi kondisi atau layanan yang diberikan oleh H5P ya. Nah, jadi di sini ada subscribe, jadi harus berlangganan. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, artinya begini, Lumi dimulai bla 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 dan seterusnya, gitu ya kan. Kemudian bisa berlangganan. Nah, di sini kita sudah masuk di bagian dashboard dengan akun yang kita buat login tadi ya, yang sudah login, dibuat login. Maka kita bisa membuat konten baru. Nah, kita perhatikan adik-adik untuk konten baru di sini, ya kan? Silakan cari ya. Contoh nih, di sini apa nih? Oh, ada video interaktif ya. Nah, di sini silakan pilih. Nah, untuk Lumi sendiri, jadi fitur yang ada di H5P itu semuanya gratis ya di sini. Jadi nggak ada apa pengurangan fitur dan lain sebagainya ya. Tuh.
Jadi udah benar-benar kelas nih. Itu ya. Nah, misalkan kita akan membuat namanya di sini adalah video interaktif seperti ini. Oke. Nah, kemudian jangan lupa kita kita gunakan. Adik-adik masih ingat dengan cara-cara yang seperti ini? Masih Bapak. Nah, ini masih login ya, loading adik-adik ya. Nah, di sini yang harus adik-adik lakukan adalah pertama, buatlah judul. Nah, silakan nanti adik-adik eh, ambil satu materi, ya kan? Nanti ini kan berkelompok, benar nggak? Sudah terbentuk belum kelompoknya? Sudah Bapak. Udah, Bapak. Ya, kelompoknya ada berapa orang? Ya, ada berapa orang? Ada berapa kelompok maksudnya? Ada berapa kelompok? Sepertinya masih belum ditentukan, Bapak. Kalau memang mau buat sendiri-sendiri juga bagus, nggak apa-apa. Jadi semakin banyak itu akan semakin bagus. Jadi individu gitu misalkan ya nggak apa-apa. Nah jadi adik-adik semua nanti silakan buat video interaktif ya. Video interaktifnya tuh begini. Jadi nanti aplikasi yang akan dibuat itu aplikasinya eh, kontennya itu adalah konten kolaboratif gitu. Jadi kontennya itu yang ngisi nanti adik-adik sendiri gitu ya. Jadi digabung si A punya konten ini, si B punya konten ini, si C punya konten ini. Nanti digabung sebuah aplikasi Android yang mana di situ menyediakan eh, bukan hanya multimedia tapi hypermedia. Jadi ada videonya, juga ada game edukasinya ya, latihan pemahaman seperti itu. Nah, ini nanti adik-adik buat videonya boleh misalkan kalau memang waktunya nanti tidak nutut ya, cari di YouTube. Coba volunteer kira-kira mau video apa di sini? Pembelajaran matematika tentang apa? Yuk. SMA. SMA kelas 10 ya. Kita coba. Nah, sehingga silakan nanti cari yang memang betul-betul di sini itu komprehensif ya. Artinya mungkin akan menjelaskan sebuah konsep kayak gitu ya. Kemudian mungkin akan menjelaskan sebuah hal yang mungkin awalnya abstrak menjadi lebih apa ya, menjadi lebih real gitu ya. Silakan nanti bisa menggunakan ini. Nah, harapannya video video pembelajaran yang adik-adik pilih itu nanti relevan dengan materi yang memang adik-adik harus apa namanya harus ambil ya. Jadi nanti silakan materinya disepakati aja, materi kelas SMA apa SMP, kemudian kelasnya kelas berapa, seperti itu. Contoh misalkan trigonometri kelas 10. Nah, Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant. Konversi dari ini ya. radian ke Jadi derajat. misalkan video ini yang akan dibuat interaktif gitu ya. Nah, jangan lupa untuk di Lumi Studio itu nanti judulnya kita sesuaikan ya. Kita buat di sini atau konsep trigonometri ya. Nah, kemudian kita tambahkan videonya. Kita ambil video URL dari YouTube. Nah, ini YouTube-nya udah kita buka, adik-adik ya kita Ctrl C, kemudian atau kita copy ya, kemudian kita paste di sini.
Oke, setelah itu kita insert. Nah, di sini udah pastikan ya adik-adik udah betul gitu. Nah, untuk selanjutnya adik-adik jangan lupa kita buat interaksi. Nah, interaksi inilah yang kita sebut dengan interaktif ya, adik-adik. Kita bisa exit di sini. Adik-adik sudah mengenal semua fitur yang ada di sini, kira-kira? Belum Sebagian ya? saja, Bapak. Insya Allah, Bapak. Oke. Nah, sehingga yang perlu dilakukan misalnya, jadi kalau kita ingin memberikan fitur interaktif itu tidak melulu pilihan ganda, ya kan? Tidak melulu isian singkat dan seterusnya. Boleh menggunakan dan memanfaatkan benar salah misalkan ya. Sehingga mereka itu tidak hanya pengetahuan instrumental ya. Jadi kayak menjawab soal tuh harus dihafal untuk bisa menjawab enggak. Tetapi mungkin lebih kepada eh, keterampilan berpikir ya. Misalkan diberi sebuah pernyataan, kemudian di situ apakah jawabannya benar atau salah sesuai dengan konsep trigonometri. Nah, itu jauh lebih membuat membuat siswa kita itu lebih belajar gitu ya. Jadi membuat orang lain berpikir itu adalah proses belajar. Kalau kita hanya memberikan soal pilihan ganda, biasanya tanpa berpikir pun mereka bisa langsung memilih. Ya, seperti itu. Sehingga di sini harapannya eh, kita bisa membuat siswa kita itu jauh lebih belajar dan berpikir tentang konsep. Nah, ini trigonometri. Seperti itu ya adik-adik. Oke, ini saya contohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini saya akan membahas konsep dasar atau materi dasar trigonometri. Konsep yang akan saya bahas di video ini, Nah, cara konversi dari radian ke derajat. Cara konversi dari radian ke derajat. Kemudian saya juga akan membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. oke. Jadi kita bisa membuat sebuah interaksi ya. Interaksinya misalkan di sini ada multiple choice. Pertama, silakan pilih ya untuk memulai. Pahami dulu adik-adik, eh, gimana bentuk interaksi siswa itu dengan video yang akan kita buat, gitu, ya kan? Nah, harapan saya adik-adik tuh bisa membuat, misalkan setiap kali muncul tombol, video itu harus berhenti. Makanya di sini jangan lupa centang pause video, ya. Sehingga nanti setiap kali muncul tombol ini itu akan berhenti, jadi nggak lanjut itu. Artinya siswa itu harus jawab dulu tanyaannya, gitu ya. Nah, modelnya ada dua, bisa button tuh bisa tombol, kemudian poster atau bisa langsung tampil. Nah, ini silakan nanti pilih yang mana-mana. Kalau kita pakai button, maka tombol ini perlu diberi label. Ya, oke, ini sedikit agak lemot ya situsnya. Nah, labelnya misalkan coba kerjakan soal berikut, kemudian tanda seru, ya kan? Oke. Nah, di sini biarkan eh, titel ini kalau mau di untitle tanpa judul juga boleh ya adik-adik. Atau kalau mau dihapus juga boleh. Ini adalah pertanyaan multiple choice nomor satu, misalkan seperti ini. Jadi diberi indeks, oh ini soal nomor satu, itu nggak apa-apa. Dan itu akan memudahkan aja gitu ya. Kemudian pertanyaan pertama, dalam video tersebut, dalam video disebutkan, ya, bahwa ada 4 di antaranya adalah titik-titik. Nah, sehingga
Jadi pertanyaannya itu tidak jauh dari konteks atau materi yang ada di dalam video. Jadi rujukan materinya itu selalu konten yang ada di video itu gitu. Jangan tanya ke yang mungkin di luar yang tidak ada hubungannya dengan materi yang ada di video. Seperti itu. Nah, misalkan sin. Kemudian di sini cos ya. Terus kita tambah option sin, cos, tan. Terus apa lagi adik-adik? Kecuali kalau kebalikannya sin apa? Ada yang masih ingat? Kotan. Ya? Kosekan. Oke. Misalkan di sini gini ya. Nah, tuh. Karena tadi yang nggak disebut nih kosek, ya berarti ini yang saya centang. Nah, ini artinya jawaban benar itu ada di yang terakhir ini. Seperti ini. Saya rasa sampai di sini adik-adik juga sudah eh, paham ya dengan yang apa yang ada di fitur video interaktif. Nah, kita down aja di sini. Ini kita geser. Kalau perlu taruh di tengah gitu supaya ini terlihat. Ya. Sehingga kalau kita setel ya adik-adik, meliputi satuan derajat, kemudian satuan radian, dan saya akan menjelaskan apa itu satuan radian, serta cara konversi dari satuan derajat ke radian dan sebaliknya, cara konversi dari radian ke derajat. Kemudian saya juga akan membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. nah jadi langsung berhenti ya kan? Kalau ini diklik, maka nanti akan muncul ya soal-soal itu. Nah, buat lagi. Ya, misalkan di mana? Nah, ini kan konsep-konsep matematik ya. Buat soal benar salah misalkan ya, di sini ada true or false. Nah, silakan nanti diklik. Sama prinsipnya kita pause video ya. Jadi kita tidak melanjutkan video sebelum menyelesaikan interaksi yang diberikan ya. Coba kerjakan soal berikut. Nah, mungkin ada volunteer yang mau membuatkan saya pertanyaan benar salah, silakan yuk kirim di chat. Misalkan nih, ini soal nomor 2. Nah, misalkan ya, soalnya pada segitiga siku-siku, nah misalkan perbandingan sisi paling panjang, kalau tan itu gimana definisinya, adik-adik? Bisa? Coba saya minta dibawakan soal satu aja. Boleh yuk. Kan seperti ini ya. Silakan. Jawabannya kira-kira ini apa nih? Pada segitiga siku-siku perbandingan nilai sin dengan cos disebut. Nah, jadi artinya sin per cos ya. Disebut tan. Benar atau salah?
Kalau salah pilih false, kalau benar ya kita pilih true ya. Kemudian kita klik down. Kita taruh di tengah lagi. Oke, seperti ini. Nah, terus buat soal yang berbeda lagi adik-adik ya. Nah, sekarang kalau tadi kan benar salah, sekarang kita ubah misalkan eh maunya apa? Drag word misalkan ya, silakan. Kita sama sudah klik drag word barusan dan kita pause video juga, kita pilih button boleh atau poster ya. Jadi kalau poster itu tanpa mengisi label ya, tanpa mengisi perintah. Coba kerjakan nggak ada. Nah, ini adalah drag word misalkan ya. Soal nomor 3. Ada yang bisa membantu di sini? Adik, Itu deh ya, kita hanya nyarankan tidak silakan. jelas dasar. Nah, jadi adik-adik di sini Tadi sebesar yang ini saya bantu 30 bagian untuk pertanggungjawaban saya sendiri. Jadi bansosnya bansos di kayaknya bocor ya suaranya. Nah, misalkan Tan merupakan perbandingan antara, misalkan ini kasaran aja ya, sin dengan cos. Gitu ya. Sementara kalau kalau kotangan gimana ya adik-adik nulisnya? Masih ingat? Balikannya tan. Oke deh, nggak ada yang membantu kayaknya. Merupakan perbandingan antara, nah tuh, makasih ya responnya. Siapa nih? Tarisa ya. Cos dan sorry. Cos dengan sin. Nah, di sini pahami. Namanya drag word itu nanti kata yang bisa dipindah itu adalah yang berada di dalam tanda bintang ya. Adik-adik. Oke, sekali lagi, kata yang berada di antara dua bintang. Kemudian di sini apa katanya? Enter extra solution that are wrong sebagai distraktor. Jadi kalau ini nanti gini loh maksudnya. Kalau misalkan di sini fill in the blank gitu ya, diisi kemudian pilihannya jadi bagian yang kosong dengan pilihannya itu sama, maka itu nanti akan mudah gitu. Misalkan yang kosong 4, kemudian pilihannya juga 4, nah itu akan mudah nyocokin aja gitu. Tapi kalau yang kosong nanti misalkan di sini ada 4, sementara pilihannya 8, ya kan? Nah itu akan tambah pusing, makanya disebut distraktor. Nah, di sini adik-adik silahkan buat lagi sebagai tambahan ya, pilihan tambahannya. Oke, sekan dan kosekan ya. Setelah itu kita klik down seperti ini. Ya, maka kita atur lebarnya sehingga itu bisa terlihat. Nah, inilah yang dimaksud dengan drag word, ya kan? Ya, kita perhatikan di sini. Tuh. Jadi di sini ada berapa yang kosong, kemudian kita akan mengisinya. Seperti itu ya adik-adik. Jadi buatlah semenarik mungkin sehingga
ini menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah ditebak gitu. Nah, ini drag word. Geser lagi misalkan di sini. Kalau tadi drag word, ini single choice, multiple choice. Kalau multiple choice tadi sebenarnya boleh pilih dari lebih dari 2 ya. Nah, terus apa? Drag word sudah, drag and drop misalkan ya. Nah, ini silakan nanti dicoba. Oke, mungkin saya lanjut aja adik-adik ya. Sehingga nanti di sini adik-adik bisa langsung save ya. Kalau di bagian summary nanti adik-adik eh, di bagian apa namanya? Sorry, rangkuman ya atau kesimpulan. Nah, silakan nih nanti proyeknya disimpan. Nah, tetapi di sini ada kesalahan ya karena kita tidak eh, mencantumkan rangkumannya ya. Kira-kira rangkuman dari materi di video itu apa? Gitu ya kan? Sebut sin, cos, dan tan. Misalkan seperti ini ya kan? Ini cepat-cepatan aja perbandingan antara sin dengan cos. Oke. Nah, anggap inilah selesai adik-adik. Jadi jangan lupa untuk klik save ya. Mana nih? Oh, kok nggak ada. Jika sudah, langsung klik save aja. Oke, nah ini sudah. Nah, kalau sudah diklik save, maka nanti adik-adik di bagian overview, kemudian pilih my content, ya kan? Konten kita itu sudah terbuat satu, yang kita kenal atau kita sebut dengan trigonometri. Kalau ini kita klik, ini sudah ada isinya, sehingga kita bisa publish, boleh ya, kalau kita mau publish. Kalau mau deploy konten juga boleh. Cobalah kita publish saja. Kira-kira nanti jadinya seperti apa. Oke, pertama sebelum publish deploy ya adik-adik. Apa namanya? Ya kita save di sini. Nah, ini sudah di deploy ya, maka di sini akan ada link nih. Nah, inilah linknya. Ya. Mana Pak yang bisa dibagikan? Adik-adik kalau mau bagikan ini boleh kita copy ini linknya karena sudah di deploy. Nah, kalau kita bagikan link yang ini adik-adik, maka hasilnya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, tuh ya. Bisa langsung kita mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini saya akan membahas konsep dasar atau bagian ke derajat. Kemudian saya juga akan membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, kita coba kerjakan. Kita next. Dan di akhir video ada 10 soal latihan yang Nah, akhirnya titiknya di sini sebagai titik B. Jika OA diputar satu putaran, maka busur yang terbentuk itu kan sama dengan keliling kan? Busur jadi kita cek lagi. Misalkan benar. Oke, continue. itu sama dengan keliling. Seperti teman-teman ketahui, keliling
80 derajat. Jadi sama dengan 5/6 kali 180 derajat. 180 derajat. Oke. Jadi 5/6 pi radian sama dengan 150 derajat. Kemudian bagaimana cara mengubah? Nah, ini udah muncul ya. Titik-titik merupakan perbandingan antara ini dengan ini. Coba. Kan. Sin, cos. Nah, ini soalnya juga jadi ambigu ya. Silakan nanti definisikan dulu baru jawabnya di sini. Nah, kalau kita cek ada kesalahan juga satuan derajat? dan seterusnya. Sampai di sini adik-adik bisa dipahami kira-kira sebelum saya lanjut ke game edukasi. Bisa, Bapak. Coba Bisa, Bapak. Bapak. Aman ya. Bisa, Bapak. Oke. Nah, sebentar mungkin saya contohkan dulu agar kalian bisa mana ya? Oke. Jadi udah kelihatan ya? Belum? Belum, Belum. Bapak. Belum, Bapak. Oke. Nah, kalau kayak gini sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Bapak. Bapak. Adik-adik lihat apa di situ? Lihat Layar layar HP. Layar HP. Oke, nah di sini nanti saya akan mencoba untuk mengajak adik-adik semua bisa membuat. Ini salah satu contoh aja ya. Jadi ini salah satu contoh. Sudah terlihat belum? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ya. Jadi pertama nanti siswa ya itu akan login dengan menggunakan NISN. Kalau mahasiswa biasanya menggunakan NIM ya. Namanya masih NIM, nomor induk mahasiswa, masih ya. Masih, Bapak. Masih, Bapak. Nah, jadi nanti cara kerjanya itu adik-adik, konten itu akan ditaruh ya atau akan dikemas menjadi satu dalam sebuah aplikasi Android seperti ini gitu. Jadi nggak kocar-kacir ya. Nah, sebagai contoh ini saya login dulu username dan passwordnya. Nah, ini saya login. Nah, karena ini yang saya buat contohnya untuk guru SD, ya kan. Sementara kalian kan ngajarnya mapel kan untuk SMA dan SMP. Maka di sini nanti fokus. Kalau di sini kan guru SD ngajar semua mapel, bener nggak? Benar, Bapak. Ya. Benar, Bapak. Jadi kalau kalian nanti buatnya cukup buat satu mapel, tetapi konten yang ada di sini itu materi, jadi bukan mapel lagi. Jadi materi apa? Bab apa misalkan tentang persamaan linier dua variabel, ya kan? Kemudian matriks, trigonometri, statistika, bangun ruang, ya. Terus apa lagi yang materi-materi matematik itu. Nah, nanti bisa taruh di sini gitu. Nah, supaya ada bahannya, maka kalian harus berkolaborasi. Jadi nanti nggak boleh di antara kalian nggak ada yang nggak buat gitu. Sehingga kalau nggak ada yang nggak buat nanti, kalau ada yang nggak buat nanti ya maka konten materi yang ada di dalam aplikasi ini ya kosong gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Nah, dan ini akan lebih bagus kalau berkelompok memang. Jadi satu kelompok punya tanggung jawab untuk menyediakan berapa materi, 4 atau 5 ya, 5 atau 6 materi gitu. Nah, contoh misalkan nanti saya di sini klik materi tentang, sorry,
materi tentang trigonometri. Anggaplah PPKN-nya adalah trigonometri ya. Kita klik di sini, ya kan? Kemudian dari trigonometri itu kita mau apa? Jadi di materi trigonometri itu kita mau apa? Mau main game, mau mau ngerjakan tugas, apa mau berlatih atau atau simulasi, ya kan? Atau mau tes sumatif. Nah, ini nanti bisa dipilih. Contoh misalkan Pak, saya mau game edukasi aja Pak. Ya, jadi nanti saya klik aja game edukasinya. Oke. Nah, sehingga di sini, nah ini jadi expired ya, ya karena ada batasan waktu yang harus dikerjakan. Oke, pilih lain Pak. Materi matriks. Kemudian kita pilih game edukasi. Nah, kita klik aja game edukasi. Sehingga kita bisa isi dengan game edukasi yang bisa kita buat di Word Wall. Pernah pernah dengar Word Wall? Pernah Bapak. Pernah buat? Pernah Bapak. Bapak. Pernah juga ya kan udah pas nih berarti. Apa ya yang mungkin kebut-kebut aja mungkin ya. Oke. Nah, terus di sini nanti kita tinggal klik mulai seperti ini. Terus nah, jadi deh main-main ya kan. Ini diisi teka-teki ini apa gitu ya. Kemudian kita jawab dan seterusnya. Tuh, jawabannya Jakarta ya. Nah, kita kalau kembali saya tekan back di sini di bawah. Contoh misalkan agama, bukan agama tapi materi apa? Trigonometri, sorry, materi yang lain nih Pak, saya pilih materi ini. Kemudian anggaplah game edukasi yang kita sediakan di sini ini adalah bahan bacaan ya, bahan bacaan siswa. Nah, kita klik. Nah, bahan bacaannya jadi kita buat seperti ini. Ya, jadi lengkap banget gitu. Adik-adik udah menyediakan bahan bacaan, menyediakan permainan, latihan soal dalam satu aplikasi, ya kan? Kemudian di situ, saya tekan back lagi, di situ menyediakan materi. Jadi banyak banget materinya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bapak. Insya Allah, Oke. Pak. Ini hanya sebuah gambaran ya, sehingga nanti adik-adik bisa prepare, siap-siap harus seperti apa. Nanti catat, karena sudah tahu jadi eh, tugasnya untuk minggu depan silakan buat satu video interaktif, ambil satu materi yang harus berbeda. Kalau perlu disusun kelompok ya. Jadi kelompok misalkan satu kelompok 3 atau 2 orang, sehingga materinya nanti cukup variatif seperti itu. Misalkan nanti Pak saya mau ikut apa PM apa itu kan kewirausahaan ya apa itu kalau mahasiswa itu biasanya ada yang pernah ikut yang kemudian dapat dana hibah atau dana dana proyek pengembangan gitu apa namanya Sepertinya putus ya sinyalnya ya. Tunggu sebentar ya. Oke, oke. Suara-suara kayaknya. nah, Aman, aman. oke aman ya Hmm. Oke, sebentar ya adik-adik kayaknya emang ini dari
apa namanya, dari hotspot. Sorry. Oke, kita coba cek ya database yang dibangun tuh seperti apa sih Pak database-nya. Adik-adik boleh kirim yuk yang punya file di situ, punya mungkin apa aja deh boleh. eh Video ya, video curiki yang sorry, video H5P yang pernah dibuat, coba kirim filenya, kirim linknya di ini, di chat ya. Jadi saya coba untuk masukkan di database sehingga nanti bisa dijalankan. Kemudian yang punya link buat word wall juga silakan. Nah, jadi database-nya itu kita bangun dengan menggunakan spreadsheet ya. Nah, ini saya tunjukkan ke adik-adik supaya paham. Sudah terlihat di situ? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ya. Ini hanya overview ya adik-adik sehingga eh, bisa lebih pas. Nah, ini kalau kita cek, kita korelasikan dengan sorry. Apa ada ini ya? Kita korelasikan dengan aplikasi ini. Ini juga sudah terlihat belum? Aplikasi Android saya nih. Belum, Bapak, Belum, Bapak, masih file. file Excel. Oh, file spreadsheet ya. Oh ya, spreadsheet. Iya, Bapak. Oke, sebentar, sabar. Jadi di sini akan saya tunjukkan kepada adik-adik semua bagaimana aplikasi ini sebenarnya dijalankan gitu ya. Oke. Sebenarnya cara kerjanya tuh sangat simpel banget sebenarnya. Mungkin adik-adik nggak percaya gitu, bisa seperti itu gitu ya. Oke, ini saya share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ya. Nah, di sini nanti adik-adik juga bisa membuat database pertama yang harus dibangun user dulu ya. User itu database siswanya. Yang kita akan gunakan buat login adalah NISN ini. Jadi username-nya pakai NISN. Kemudian yang membedakan materi dan eh, kalau yang SD ya, yang membedakan materinya adalah kelas. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, terus nanti adik-adik bisa bisa buat ya kan. Ini kan menyediakan kelas 1. Nah, adik-adik juga sama. Kalau kelas 10 nanti sediakan 3 kelas. Kelas 10, kelas 2, kelas 11 dan kelas 13. Kelas 12 ya. Nah, kemudian untuk kelas 12, kalau ini kan pilihan agama, bener ya? Tadi ya, pilihan mapel ya. Karena kalian mapel, maka pilihannya di sini bukan mapel lagi, tetapi materi. Jadi di sini nanti diubah materi. Materi apa? Materi trigonometri, statistika, dan seterusnya. Nah, di sini adalah pilihan aktivitasnya. Jadi aktivitasnya apa? Nah, ini matematika banget. Kita kayak membangun seperti layaknya matriks ya. Game edukasi, tugas, latihan. Kalau mau ditambah boleh. Itu. Jadi nanti tombolnya juga akan tambah banyak. Jadi pilihan aktivitasnya cuma 4. Nah, adik-adik tadi saya minta ada yang berkenan ngasih saya link misalkan. Oke deh. Tadi ada video Curiki Studio ya tadi ya. Jadi saya ambil dari ini misalkan ya. Dari Curiki Studio. Kemudian
Sorry. Ya. Nah, kemudian adik-adik, Curiki Studio itu saya taruh di sini ya, di agama. Saya Ctrl V dulu. Ini saya, jadi saya taruh di agama. Kemudian di pilihan game edukasi, tetapi untuk kelas 1. Nah, kita cari user loginnya kelas 1. Maka di kanan ini nanti kita buka lagi aplikasinya. Nah, ini saya klik aplikasinya. Jadi tadi saya menempatkan game edukasi pelajaran agama untuk kelas 1. Nah, kita login untuk kelas 1. Jadi saya isikan di sini username-nya ya. Username-nya kalau saya ketik 015. Nah, ini kan udah ada ya 015766. Ini kan sudah ada nih belakangnya 63. Oke, kemudian kita isi passwordnya juga. Setelah itu kita klik login ya. Seperti ini. Tadi yang kita isi di database untuk kelas 1 pilihan mapel agama, kemudian pilih game edukasi. Jadi di sini nanti pilih mapel agama dan kita pilih game edukasi. Kita tunggu ya adik-adik. Sehingga di sini akan muncul apa? Nah, tuh. Ya kan? Muncul Lumi Studio. Sesuai dengan video yang kita telah buat tadi. Seperti itu. Nah, kita cek lagi. Masih loading ya. Oke, kita bisa perbesar ini. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ternyata, sorry, kok malah buka WA. Oke, ini saya kembali dulu ya. Ternyata diperbesar malah nggak full yang ini ya. Jadi kita mulai lagi dari awal. Oke, ini kita setel aja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini saya akan membahas konsep dasar atau materi dasar trigonometri. Konsep yang akan saya bahas di video ini benar-benar konsep yang sangat dasar, tapi sangat penting untuk teman-teman kuasai. Adapun yang akan saya bahas diantaranya, pertama tentang ukuran sudut meliputi satuan derajat, kemudian satuan radian, dan Nah, ini saya stop ya adik-adik. Nah, sampai di sini kita udah bisa membayangkan, ya kan? Kalau adik-adik punya nanti bisa membuat sekian banyak materi ya, maka kita tinggal copy linknya aja. Ya, kita tinggal copy linknya aja. Misalkan ini saya taruh sini ya, kemudian saya kembalikan modul ya yang saya buat ya, flipbook nih, berupa flipbook. Saya kembalikan lagi. Ini saya back, kemudian saya pilih agama, dan di sini saya pilih game edukasi seperti ini. Nah, maka nanti akan kembali lagi. Oke. Kalau saya kembali lagi, nah, kira-kira sampai di sini adik-adik udah punya gambaran belum? Oh, permisi Bapak, izin tanya boleh? Ya, boleh. Nah, gitu dong dari tadi. Oh, saya masih kurang paham terkait dengan mekanisme untuk menghubungkan antara aplikasi Cydia-nya itu dengan ini spreadsheet-nya tadi itu bagaimana? Kan kalau kita lihat tadi kan cuma itu diganti link-linknya aja. Itu sebelum diganti link, apa sudah ada mekanisme menghubungkannya terlebih dahulu atau bagaimana? Ya. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ya. Nah, jadi Mas Fador ya. Fadhor atau Fador?
Pador, Bapak, Pador. Nah, untuk Mas Fador, bagus ya. Kok bisa sih, Pak? Artinya kan ada proses kognitif yang apa namanya, yang terjadi pada Mas Fador gitu ya. Sehingga dia bertanya kenapa bisa kalau kita ubah spreadsheet itu bisa connect dengan aplikasi si dia. Sehingga Mas Fador tanya mekanismenya seperti apa. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Artinya Mas Fador juga berpikir kok bisa gitu ya. Nah, itulah kenapa nanti adik-adik di mata kuliah ini ya, di pertemuan praktisi ini harapannya memang adik-adik bisa membuat yang seperti itu. Kalau bisa lebih dari itu, gitu. Nah, sehingga nanti buat referensi aja, adik-adik silakan pelajari tentang materi kodular ya. Jadi memang di situ ada kode blok, bukan coding ya. Jadi beda. Paham maksudnya? Kode blok tuh gini. Kalau kita punya objek tombol, itu kan tombol aja yang dimainkan, bener ya? Tadi. Jadi shortcut-shortcut aja kan istilahnya. Cuma tombol aja, tetapi tombol itu dinamis. Bisa diisi link apapun gitu. Kalau linknya diganti, maka fungsi tombolnya nanti bukanya lain lagi gitu. Kalau linknya diganti, nanti bukanya lain lagi. Nah, itu linknya dinamis. Nah, itu nanti untuk bisa menghubungkan database dengan aplikasi itu, kita kenal dengan namanya kode blok. Membangun logika. Ya, adik-adik. Nah, konsep yang dipakai adalah konsep matrik. Baris sekian, kolom sekian. Kayak gitu. Contoh kayak tadi agama ya kan. Baris pertama, kolom pertama. Pada spreadsheet kelas 1. Nah, itu nanti diarahkan. Di kode blok tuh sudah ada. Jadi kita tuh tinggal membangun logikanya saja. Ya. Jika saya klik agama, maka ambil link pada baris 1 kolom pertama pada sheet kelas 1. Seperti itu cuman. Kalau sudah diambil, jalankan pada browser. Makanya tadi buka aplikasinya. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini di hari ini. Cuman adik-adik nanti bisa punya gambaran. Supaya nanti adik-adik bisa apa namanya membuat aplikasi itu benar-benar ada kontennya ya. Jadi tidak hanya tombol yang dipajang, harapannya ya konten itu disediakan, disiapkan, gitu ya. Kontennya itu disediakan atau disiapkan. Contoh tadi video Curiki Studio kan sudah, H5P kan sudah punya semua tuh. Jadi adik-adik tinggal sediakan, buat dulu kontennya tentang materi matematika, boleh. Misalkan ngambil dari YouTube boleh, silakan. Kalau memang memungkinkan ngambil buat sendiri tambah bagus gitu. Nah, terus yang kedua, buat juga dengan materi yang sama yaitu game edukasinya. Ya, game edukasinya pakai Wordwall aja. Kan cukup mudah tuh. Di Wordwall juga cukup banyak, ya kan? Benar nggak, adik-adik? Ada suaranya nih. Saya tanya benar apa enggak nih? Mohon maaf Bapak, saya belum mengerti word wall. Belum mengerti Wordwall. Wah, Iya katanya Bapak, udah ngerti tadi ya. Oke, Oke Bapak. deh, ada ini yang ada ngerti, ada ada waktu. yang belum. Ada Ya. yang belum Mungkin yang ngerti. mengerti cuma beberapa mahasiswa saja, Bapak. Oke, jadi tenang aja saya contohkan ya. Nah, makanya tadi harusnya ngomong, Pak, saya belum tahu, sehingga saya nggak ngegas-ngegas aja gitu ya. Kalau memang ini. Nah, jadi tugas kalian nanti buat 2 konten dari masing-masing kalian ini nanti dengan materi yang berbeda. Kontennya apa? Ya, kontennya 1, buat video interaktif. Soalnya terserah, mau dibuat 5 boleh, mau dibuat 10 boleh, silahkan. Kalau 100 mungkin terlalu banyak ya, bosan juga tuh, dikit-dikit soal, dikit-dikit soal gitu ya. Mungkin idealnya 5 sampai 10 mungkin ya. Jadi mudah aja kan, cuma 5 soal atau sampai 10 soal.
untuk video. Nah, kemudian untuk yang apa namanya, eh sorry, word wall ya, untuk yang word wall. Ini saya contohkan nih. Jadi untuk word wall adik-adik semua, sudah terlihat belum? Sudah. Ya, Bapak. Udah, Bapak. Kita cek, masuk aja di sini word wall ya. Wordwall.net. Nah, caranya adik-adik ini pastikan ya, adik-adik tuh buat akun dulu, sign up dulu. Perlu saya contohkan sign up? Perlu, Bapak. Oke. Jadi sign up itu adik-adik kalau pingin apa namanya? Ini kok ada kayak gini ya? Limit. Oh, udah dibatasi ya. Basic account limit. Nah, nanti silakan adik-adik coba aja ya. Misalkan bisa login kayak gini ya. Nanti sign up-nya itu silakan pakai Google aja. Bisa dipahami ya? Jadi ketika adik-adik pertama kali login atau membuat akun di Wordwall, jadi nanti silakan gunakan. Nah, ini ada tulisannya sign up for free basic account ya. Nah, nanti gunakan ini, gunakan apa akun Google ya. Tinggal dipilih deh tuh akun Google-nya yang mana, maka langsung bisa main gitu. Nah, karena saya sudah pernah buat akun, jadi saya tinggal sign in aja ya atau login aja. Jadi tinggal login aja sehingga nah nanti di sini memang ada free basic gitu ya. Mau pakai yang mana? Jadi kalau mau upgrade silakan ya. Nah, kita pergi ke create activity di sini untuk pertama kali langsung. Jadi kalau akun basic, akun free adik-adik itu ada batasannya. Kita bisa membuat hanya 5. Saya punya jatah 5 tetapi sudah dipakai 1. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Ya, Bapak. Ya. Jadi saya punya 5 kesempatan, tapi yang saya pakai 1. Seperti itu ya. Nah, di sini ada pilihan game, match up, quiz, speaking. Banyak banget nih ya. Dan ini bisa dijadikan apa? Ya udah nih, bisa dijadikan pilihan ya. Contoh misalkan Mazik, Mazi ya. Adik-adik pernah main game Pac-Man nggak? Adik-adik? Nggak ada suaranya nih. Belum, Bapak. Ya, jadi misalkan Pernah, Bapak. trigonometri, contoh. Boleh deh, yuk. Buatkan saya soal nih, trigonometri tadi apa? Apa? Boleh. Saya minta deh. Coba. Yang tadi apa? Bentuk lain sin 2T. Oke, bagus. Sin apa? 2T gini. Nggih. Apa jawabannya? Yuk, yang lain siap-siap ya, nanti saya tunjuk. Mungkin 4, mungkin 4 soal aja atau 5 soal aja. Apa Mbak jawabannya di sini? Nggak ada suaranya. Bentuk lain sin 2T adalah Dua sin apa? dua, Ya, dua sin T cos T. gimana? 2 sin
2 sin T cos T. T. 2 sin T cos T. Itu kalau ada yang ini ya. Ini ya. Gini ya. Nah, karena ini jawabannya benar, maka saya centang. Terus ini saya copy misalkan ya. Nah, ini saya ubah. Terus, yuk buat satu lagi soal. Apa yuk? Boleh. Mana-mana. Tambah lagi add question. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan titik-titik. Oke. Sin. Nah, ini Kuadrat X. kuadrat. Oke, ini kuadrat ya. Ini ada tanda kuadrat. Sin kuadrat X ditambah Cos kuadrat X. dengan cos kuadrat. Terus, kenapa nih? Sama dengan titik-titik gitu ya? Iya, Bapak. Ya, sama dengan titik-titik. Apa jawabannya? 1. 1. Oke, 1, 0, 2, misalkan negatif 1. Nah, contoh seperti ini ya. Oke, satu lagi. Yuk, Bentuk sederhana dari sin 120 adalah titik-titik. bentuk ya. Sederhana dari Sin 120. sin 120 derajat ya. Iya, Bapak, 120 derajat. Jawabannya setengah akar 3. Gimana tuh nulis setengah akar 3? Oke. Setengah, kemudian kita cari di sini. Ada nggak akar di sini? Nah, nggak apa-apa. Setengah itu kan apa? Pakai itu. Apa namanya? SQRT. Iya, SQRT. iya. Ini, GR. Iya, Iya, Bapak. ini ya. iya. Iya, Bapak. Square root. Terus ada yang lain? Ini jawaban yang benar ya. Iya. Oh, saya taruh di C deh jawabannya biar variatif. Dah, misalkan ini 2 gini ya adik-adik. Ini udah 2. Jangan lupa kita klik selesai down gitu. Nah, di sini untuk melakukan preview itu bisa klik start. Tuh. Udah kelihatan. Sudah. Nah, ini mana nih jawabannya? Yang mana nih jawabannya nih? 1 kan? 1. Nah, di sini ada musuh. Nah, ini ada musuhnya ini. Jangan sampai saya main. Nah, benar. Udah jawab 1, korek ya. Sekarang soal nomor 2. Nah, ini yang mana nih jawabannya? Ini kan bingung juga. Contoh. Aduh, salah. Cari lagi. Nah, kalau salah di sini nyawanya di atas tinggal 1. Aduh, kena musuh lagi mati. Jadi game over deh. Ya. Nah, gitu ya. Nah, tentu kalian kan ingin bermain juga kan? Gimana cara membagikannya, Pak? Maka kalau bagikan ini bukan share loh ya.
Kalau share tuh kalian akan membagikan dengan dapur-dapurnya gitu, dengan ininya, dengan editor soalnya ya kan. Kemudian kita bisa ganti tema atau visual di sini. Nah, untuk membagikan itu tetapkan sebagai tugas, jadi set assignment, jangan lupa. Kemudian kita klik start. Nah, inilah yang akan kita mainkan. Coba ya, ini kita coba, kita salin ke database. Nah, saya udah buat satu game word wall dengan 3 soal yang sudah kalian bantu tadi. Kemudian saya salin ke database. Oke, ini saya punya database di sini dan saya punya gamenya di sini. Oke, nah ini gamenya. Kemudian saya taruh di PPKN ya. Saya taruh di PPKN, saya gantikan dengan game word wall yang saya buat barusan. Sehingga kita masuk di PPKN. Ini saya belum logout ya. Saya klik, PPKN ada di game edukasi. Jadi saya klik di sini game edukasi. Oke, judulnya trigonometri. Kemudian kita klik start. Ya. Nah, sama kan dengan yang saya buat ya, adik-adik. Jadi nggak ada beda tadi ya. Jadi ini sangat bagus. Itu kalau kita bisa membuat apa namanya sebuah aplikasi yang itu memang menunjang untuk aktivitas pembelajaran siswa kita. Sehingga harapannya nanti akan ada peningkatan ya adik-adik. Seperti itu. Nah, ini tinggal geser-geser aja nih pakai tangan mainnya ya kan. Tuh, aduh ketemu lagi. Seperti itu. Oke, ini hanya sekilas ya adik-adik. Gimana? Kalian sudah tergugah atau malah pusing atau aduh susah kayaknya. Gimana? Sedikit pusing tapi penasaran, Bapak. Nah, ada penasaran nih. Eh, oke adik-adik, ada yang ditanyakan? Permisi Bapak, saya izin bertanya. Boleh, yuk. Itu untuk yang word well-nya, iya itu namanya. Itu ada batasan jumlah soalnya atau tidak? Kan itu Ada, hmm, aman. Saya pakai berapa jumlah soal? 20 maksimal, bukan maksimal. Buat 20 soal tuh masih aman ya. 40 juga masih bisa gitu. Oh, tapi Nah, nanti pengaruhnya di itu nih Bapak, di gamenya. ya, jadi nanti, Ada berapa? hmm, jadi nanti satu akun itu hanya boleh membuat 5 game, ya, 5 kali buat. Bisa dipahami Hmm, ya? Bisa, Bapak. nggih. Seperti itu. Jadi bisa membuat 5 kali. Nah, harapannya ya memang kalau memang 5 itu benar-benar maksimal dengan soal-soal yang menantang, nah itu bagus ya. Seperti itu. Dan soal itu tidak harus teks ya. Itu kan kalau tadi teks terus tuh ya. Bisa bisa pakai gambar, insert gambar ya. Jadi bisa biar lebih menarik. Seperti itu. Oke, gimana? Sudah pusing? Nanti ini dihubungkan di mapel matematika ya Pak, di aplikasi si dia tadi. Iya dong. Jadi materinya harus matematika, ya kan? Iya. Jadi nanti apa mau diundi materinya? Boleh, yuk. Siapa dapat materi apa begitu? Menentukan sendiri. Nggak mau diundi. Kalau menentukan sendiri ambil yang mudah itu biasanya. Sebelumnya mohon maaf Bapak, eh, di pertemuan dengan dosen pengampu yang
Pak Edi itu sebenarnya sudah dibuatkan kelompok di Google Classroom. Jadi untuk materinya itu disesuaikan sama kelas-kelasnya pada saat itu memang. Atau mungkin bisa pakai kelompok itu saja nggih Bapak, biar tidak usah buat kelompok lagi. Nah, itu lebih bagus ya. Boleh. Saya tadi tanya kan, sudah ada kelompok, katanya belum gitu ya. Tadi ada yang bilang sudah, Bapak. Ada yang bilang sudah, bingung kan jadinya saya tuh. Boleh Boleh, pakai kelompok yang sudah ada ya. Mungkin Pak Danar bisa nambahkan. boleh. Mau pakai kelompok yang sudah, yang pernah, yang ketika apa namanya pekerjaan yang saya tugaskan, atau pakai kelompok yang ditugaskan oleh Pak Edi, ya sama aja gitu. Ya, jadi nggak masalah. Tinggal nanti materinya ya. Kalau yang dengan Pak Edi sudah ada materinya, misalkan, dan itu tidak bertabrakan ya, nggak sama ya, nah itu boleh. Misalkan jangan sama ya materinya ya. Jadi kita punya banyak apa istilahnya ya, punya banyak media dan dengan materi yang beraneka ragam gitu ya, tidak sama sehingga eh, apa ya bisa dipakai macam-macam nanti. Jadi semakin kaya. Gitu ya. Ada yang tanyakan lagi terkait dengan materi dan kelompok. Eh, izin bertanya lagi Bapak, mungkin ini kaitannya dengan konfirmasi ulang, nggih. Untuk minggu depan itu berarti agendanya itu sudah selesai video interaktif sama game edukasi itu atau bagaimana gitu? Nah, ini gimana Pak Noval? Apakah sudah harus selesai? Iya, jadi target saya 3 hari itu bahas masalah konten ya, tiga kali pertemuan. Ini kan baru baru kedua kalinya ya. Nah, jadi untuk 3 kali pertemuan ini kita bahas masalah kontennya. Kalau tadi kan saya hanya menguatkan di H5P, ya kan. Kemudian barusan sudah ada sedikit tentang word wall ya. Nah, nanti di hari ketiga, di pertemuan yang ketiga, itu saya akan contohkan gimana cara buat flipbook. Nah, sehingga kalian boleh ngambil materinya dari buku Kemdikbud juga boleh, ya kan? Kemudian nanti kalian juga boleh ngambil, misalkan mau buat sendiri di Canva juga dipersilahkan. Kalau itu dipadukan sudah ada 3 nanti, ya. Ada video interaktif, ada bahan belajar berupa modul ya atau buku. Kemudian yang ketiga nih ada apa? Edu game ya atau permainan ya seperti itu. Nah ini udah 3 konten ini. Kalau kita satukan ya ada berapa nih? 31. Maka 3 kali 31 orang atau sudah luar biasa ya. Jadi nanti akan ada 31 materi yang berbeda. Cuma kalau kelompok nanti mungkin tidak sampai 31. Ya nanti kita sesuaikan ya. Seperti itu. Jadi untuk eh, pertemuan besok saya berharap video dan apa itu namanya word wall itu sudah dibuat ya. Sudah dibuat. Dan nanti saya coba minta ditampilkan juga ya satu-satu kayak apa modelnya, tolong nanti dikirimkan di chat gitu ya sehingga bisa bisa paham bahwa adik-adik ini sudah sampai mana gitu, karena untuk proyek ini apa itu maraton ya adik-adik, kita nggak bisa buat aplikasi Androidnya kalau nggak ada kontennya gitu ya. Jadi ada aplikasi Androidnya, kontennya nggak ada, kayak nggak digunakan juga gitu. Yang paling berharga itu ya kontennya itu. Nah, makanya nanti buatlah kontennya yang berbantuan IT ya, berbantuan teknologi, dan kita akan kemas itu jadi satu sehingga jadi luar biasa. Misalkan mau di-share ke SMA 1, UNED ya, S1 Pendidikan Matematik buat buat aplikasi yang menyediakan berbagai konten kayak gitu. Nah, ini kan luar biasa. Dibuat untuk PPL, di-share ke siswanya, bisa juga kan dimanfaatkan. Mungkin begitu.
Ada pertanyaan lain? Permisi Bapak, terkait pertemuan untuk selanjutnya itu hari kapan nggih? Kalau melihat Kamis depan itu tanggal merah. Kita kuliahnya mesti tanggal merah ini ya. Ya kan? Kalau Biasanya kan lihat kalau lihat di sister itu kayaknya hari Selasa malam tuh kosong deh. Ya, Selasa jam 6. Kayaknya sih kosong sih kalau lihat sister ya. Tadi tadi apa kemarin ya saya lihat di sister itu saya mau ubah jadwal jam 6 itu kayaknya hari Selasa kosong deh. Nah, nggak tahu nih kosong nggak kira-kira. biasanya kan Rabu ya, bener ya? Rabu. Oh, Rabu Rabu sore ya, benar? Atau oh Rabu iya. jam berapa? Cuma kalau nggak salah Rabu itu ada praktisi yang lainnya. Apa? Start mate ya? Nggih, ada. Oh, ada praktisi yang lain. Nah, mata kuliahnya Bu Susi. Iya. Ini Iya, mantap. Bapak. Jadi Semangat, ini semangat, semangat. tumpuan Semangat. praktisi ini. Ya kan kuliah dengan praktisi mungkin apa? Berbeda materinya ya kan? Ya, ya biar nggak bosen lah ya ketemu dosen-dosennya yang tiap hari lalu lalang gitu ya. Prodi ya, kamu yang wajah yang baru-baru. Oke ya, ini disepakati aja nanti hari apa, biar nggak salah nanti. Saya juga nggak bingung. Dan nanti misalnya ada yang berganti jadwal lagi untuk mata kuliah yang lain, bisa kalian jawab. Hari Selasa, Sebenarnya sebenarnya malam gini tuh lebih santai ya. Kita kan relax-relax saja, mungkin sambil ya santai-santai minum-minum juga. Gak ada masalah kalau saya. Yang penting targetnya adik-adik tuh paham, kemudian tugasnya itu eh, bukan tugas ya, tapi itu apa ya lebih kepada tantangan aja kepada adik-adik gitu ya, supaya bisa eh, bukan bukan jadi pada umumnya gitu ya. Jadi pada umumnya tuh gimana? Contoh gini misalkan mahasiswa pada umumnya tuh kan pilihannya sama. Kalau tapi kalau tidak pada umumnya tuh kan jadi hal yang wah itu benar-benar beda gitu. Nah, ya kan kalau jadi mahasiswa yang seperti itu tentu harganya bukan harganya sih, tapi nilainya itu jauh gitu, lebih berharga kayak gitu. Nah, harapannya adik-adik tuh bisa yang seperti itu gitu. Diisi dengan keterampilan, kemampuan yang apa namanya? Mungkin kalau di kuliah bersama Pak Danar mungkin materinya kan tidak yang sepraktik seperti ini ya, seperti itu. Mungkin itu harapan pribadi saya. Saya juga menganggap kalian adik saya sendiri karena ya saya juga alumni dari S1 Pendidikan Matematik. Seperti itu. Gimana? Cukup? Mungkin satu lagi nggih Pak. Nah, boleh. Eh, Ya gitu dong, tanya. Kalau misal kita buat video interaktif, kalau misal comot dari YouTube itu apa ndak copyright? Oh enggak, jadi gini, kan itu bukan bukan kita upload lagi kan sebenarnya, ya kan? Jadi kita kita tidak mengkomersilkan itu. Jadi kita ngambil tuh hanya untuk konten edukasi dan H5P, kemudian Lumi Studio, Curiki Studio, di situ kan tidak tidak jualan iklan ya. Jadi nggak ada. Itu menurut saya aman. Gitu, gitu Mas Fador ya. Ih, Pak, terima kasih. Ya, Permisi sama-sama. Bapak, saya mau bertanya. Ya, Jadi gimana misalnya kalau misal kita mau bikin video pembelajaran nih Pak, terus kita ambil dari YouTube. Nah, semisal kita ambil dari beberapa potongan video dari YouTube itu apa boleh nggih Bapak? Terus kita masukkan sebagai tambahan video pembelajaran interaktif kita. Seperti itu.
Ya, ya boleh aja, boleh aja. Tetapi eh, kalau saran saya jangan diupload di YouTube gitu. Kalau kompilasi nanti dipotong-potong diupload di YouTube itu kan juga kena copyright ya akhirnya. Jadi nanti sifatnya ketika itu dipotong-potong ya berarti nguploadnya manual. Jadi bukan ngupload dari link video YouTube kayak gitu. Jadi artinya video itu dibuat tidak untuk diiklankan, tetapi memang pure untuk konten edukasi. Bisa. Seperti itu mungkin. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Permisi Bapak, izin bertanya. Tadi terkait video game World Wall-nya kan satu kelompok misal ada 4 orang. Eh, terus itu Hmm? bikin gamenya itu satu aja apa gimana Pak? Apa bikin berapa gitu? Ya, semakin banyak tuh semakin bagus. Kalau cuma bikin satu kan yang tiga tidak buat itu. Kalau misal bikin satu gitu, bikin 4 game. Itu gimana? Gak Boleh. apa-apa. Semakin semakin bagus, semakin banyak semakin bagus. Artinya nanti untuk mengisi database itu kita tidak apa, tidak apa ya, tidak apa. Istilah tidak kekurangan ya, tidak kekurangan konten yang akan kita isikan kayak gitu. Boleh. Pak misalkan cuma bikin satu aja. Ya, boleh juga. Tetapi ya cuma satu, masa linknya cuma diisi dua, video dan wall aja, ya kan? Gitu. Oh, permisi nggih Bapak. Ini kan tiap-tiap kelompok ini kan punya materi sendiri-sendiri nggih. Nah, terus tadi kan kalau untuk di aplikasinya itu kan kita akan isi materi-materi pembelajaran matematik. Nah, kalau misal per kelompok itu membuatnya setiap anak dalam satu kelompok itu membuat satu-satu, mungkin itu nantinya akan bercabang banyak nggih, Pak. Jadi kalau kalau dari saya sendiri nggih, bukan bukan bermaksud untuk mengatur atau apa, cuman mungkin lebih enak kalau satu kelompok itu membuat satu video, terus satu video interaktif, satu game itu, sama satu flipbook itu. Jadi nanti dari satu kelas itu dibuatkan dalam satu aplikasi gitu. Jadi untuk kelompok pertama ini untuk materi yang ini itu ada sendiri, terus nanti gabung jadi satu gitu nggih, Pak. Ya gak apa-apa, boleh juga. Kalau saya feel free aja. Yang penting tugas tuntas gitu aja. Nah, yang penting bagi saya itu adalah tanggung jawabnya. Kalian diberi beban tanggung jawab tuh bisa nggak menyelesaikan kayak gitu. Boleh, boleh. Silakan nanti ini disepakati ya. Cuma kalau harapan saya semakin banyak itu semakin bagus karena pilihannya juga lebih variasi ya, lebih variatif. Nggih, terima Misalkan kasih kelompok Bapak. ya, misalkan kelompok satu, Pak, saya videonya satu aja, tapi game wall-nya empat, boleh. Gitu. Terus untuk yang flipbooknya itu nggak deadline-nya nggak minggu depan gitu Pak? Ya, flipbook masih minggu depan ini diterapkan. Nanti deadline-nya di pertemuan berikutnya, pertemuannya keempat. Ya Bapak, Gimana? terima kasih. Apa tugas kuliahnya cukup banyak? Menurut saya sih enggak sih. Banyak ya tugas kuliahnya. Banyak Banyak Bapak. Bapak. Banyak Terima Bapak. kasih Bapak. Banyak banget Bapak. Nggak Aduh, kuat. jadi curhat ya. Apalagi mendekati UAS ya. Iya, tambah banyak. Proyek Bapak. Iya, nggak apa-apa, yang sabar aja.
Iya, jadi ya nggak apa-apa. Saya juga dulu telat-telat juga, nggak apa-apa. Yang penting menurut saya kalian punya tanggung jawab aja gitu. Karena yang dibawa dalam dunia kerja itu bukan tugas itu sebenarnya. Ya peran kalian dalam mengerjakan tugas itu seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Kadang ada mahasiswa diberi tugas nggak tuntas gitu. Ya itu ngefek juga nanti diberi tugas oleh misalkan kerja gitu. Ya nggak tuntas juga gitu. Ini kan sebenarnya kita latihan aja di kampus. Kalau tugasnya semakin berat, ya bersyukur karena kapasitas kalian akan ditambah. Makanya saya feel free aja kalau memang satu kelompok harus buat satu video, silakan. Yang penting ada peran dan tanggung jawab yang harus kalian selesaikan kayak gitu. Jangan dianggap apa? Jangan dianggap sulit lah, enggak, aman aja. Kurang 5 menit ternyata Pak dan ada yang awalnya kita mau berhenti jam ini. Ya, mungkin nggak Iya. apa-apa deh. Yuk lagi yuk, tanya lagi yuk, 5 menit lagi yuk. Mbak Sofia mungkin, Mbak Permisi, Jenny, izin masuk ya ya, Mbak Bapak. Aisyah, siap. Izin Yuk, bertanya untuk pengganti mata kuliahnya hari apa, Bapak? Jadinya mungkin malam aja kali ya, lebih enak ya kalau malam. Kalau malam kalian ada aktivitas lain? tidak ada, Bapak. Ya, lebih santai-santai ya kan, mungkin sambil apa, duduk-duduk ya kan di kos. Untuk minggu depan hari Selasa bagaimana? Maaf, untuk hari Selasa ada beberapa mahasiswa yang ada kelas PLH, Bapak. Apa? Kelas apa? PLH. Oh, PLH. Hmm. Apa ya? Rabu sudah start, Mas. Jumat, Kamis, Kamis libur. Jumat deh. Masih libur. Jumat. Jumat ya. Oke. Nah, Jumat gimana? Pak Novel? Jumat malam, saya malam free, aman aja. Nah, Jumat ya, Jumat malam ya. Minggu depan berarti Jumat. Oke ya. Oke, jadi kalau ada yang tanya terkait dengan pergantian jam untuk dosen yang lain ya, untuk mata kuliah yang lain nanti disampaikan ya kalau hari Jumat malam ada kuliah PPT dengan praktisi ya, jadi nggak diambil, jadi nggak stop. Itu ya. Ada lagi mungkin? Cukup? Cukup, Bapak. Cukup, Bapak. Tugasnya cukup ya, sudah paham ya tugasnya. Tugasnya jelas ya. Mengenai Jelas ya. mengenai Insya Allah tugas ada bisa. yang ingin ditanyakan untuk tugas adik-adik? Udah jelas. Mungkin nanti ada yang tanya di grup aja ya, Bapak. Kalau ada yang ditanyakan kembali. Kalau mungkin eh, apa istilahnya mau bertanya langsung bolehkah Pak Noval ke jenengan? Jadi bisa di-share nomor HP-nya jenengan. Loh, sangat boleh, saya sangat terbuka, malah senang kalau ada progres. Saya sudah ini. Nah, ini sangat bagus ini. Ini nomor saya tak share ya. Kan? Jadi nanti kalau misalkan ada yang bingung terkait tugasnya dan harus seperti apa gitu ya, maka nanti bisa langsung menghubungi Pak Noval ya. Oke? Udah ya. Gimana adik-adik?
Tulis ya. Oke. Ada lagi mungkin sebelum kita akhiri malam ini. Kurang 2 menit, kurang 2 menit. Yuk, harus ada yang tanya deh kayaknya. Silakan yuk adik-adik. Apa apa yang menjadi gundah gulana kalian? Kalau banyak tugas ya sama dulu. Saya sama Pak Noval ya sama. Selama menjadi mahasiswa ya tugasnya ya banyak. Yuk, memang harus banyak. Banyak. Iya, karena kalau terlalu sedikit nanti eh, di dunia kerja itu Nah, betul. nggak nggak sesantai itu gitu. Jadi Iya. sehingga kalian nggak kaget, serius beneran. Bener Nah, ya Pak Danar ya? ya. Jadi eh, ya jangan kaget. Ya. Nanti terasa kok gitu ya, yang terbiasa untuk bekerja gitu ya, melaksanakan atau mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas itu ya, meskipun itu nanti deadline 1 hari atau 2 hari, itu akan terbiasa gitu ya. Sekarang kalian istilahnya digembleng gitu ya. Gembleng banyak tugas dan lain-lain, meskipun ya tugas itu kalau kalian kerjakan mungkin ada yang salah. Ya wajar lah, nggak apa-apa, salah itu nggak masalah. Ya, tidak harus semuanya 100% benar. Tapi kan yang penting adalah tanggung jawab ya, mengerjakannya. Itu yang dibutuhkan untuk apa namanya, mengarungi dunia kerja nanti. Ketika kalian dikasih tanggung jawab oleh entah itu pimpinan kah, entah itu siapapun itu ya, gitu ya, itu pasti akan istilahnya sudah terbiasa ya, dari kuliah itu sudah terbiasa banyak tanggung jawab, banyak pekerjaan itu sudah nggak pusing gitu ya istilahnya. Jadi multitasking gitu ya. Tasking ini bisa Ah, ini bisa betul. ini bisa bisa manajemen waktu juga gitu ya. Meskipun kurang tidur gitu ya, saya ngerti kalian pasti kurang tidur gitu ya. Sampai matanya apa kantong matanya itu ada gitu ya. Tapi ya wajar apa. Saya pun yang dulu gitu, malah nggak tidur kadang hampir 1 hari itu nggak tidur pernah. Jadi ya biasa Coba. aja sih. Belum kuliah, belum MSc, iya kan? Nah, kuliah belum MSc sama kan. Saya juga dulu MSc. Pak Noval juga sama MSc juga. Jadi kami itu juga alumni 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 MSc gitu ya. Jadi pernah merasakan bagaimana nikmatnya gitu ya. Berorganisasi pulang malam gitu ya sudah biasa. Nah, kalau pulang ya bisa jam 11, gitu ya, jam 12 gitu ya. Biasa. Sampai kadang diusir-usir sama satpamnya. Ayo nggak pulang-pulang ini. Pulang-pulang ya. Ayo ada lagi mungkin sebelum kita tutup. Sudah cukup kira-kira? Mungkin sudah cukup, Bapak. Ya. Kak. Oke, cukup Pak Noval. Mungkin untuk hari ini, oh mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak Noval sebelum kita akhiri. Ya, adik-adik, apa yang kita diskusikan dari tadi itu hanya sebuah gambaran gitu ya. Kalau kita itu berada di apa namanya di dunia yang mungkin saat ini perubahannya tuh sangat cepat. Dulu adik-adik saya yakin belum belum pernah lihat video bisa keluar soal kayak gitu, apalagi zaman saya gitu ya. Pahamilah bahwa nanti ketika adik-adik menjadi guru, maka kecanggihan itu sangat luar biasa seperti itu. Kalau kita hanya diam-diam saja, maka ya kita akan digantikan oleh kecanggihan mesin itu sendiri. Sehingga kita perlu mengimbangi, kita perlu tahu banyak, kita perlu keluar. Ya, kalau bisa kita jangan hanya diam saja. Kita perlu harus belajar lebih. Kalau teman kita belajarnya 1 jam, ya kita belajarnya harus lebih dari itu. Kalau teman kita tahunya tentang itu, ya kita harus lebih dari itu. Nah, ini sebagai motivasi juga untuk adik-adik semua ketika kita diberi tanggung jawab juga pegang teguh tanggung jawab itu, lakukan dengan sungguh-sungguh dan insya Allah itu akan menjadi bekal yang sangat luar biasa untuk kalian semua. Terlebih nanti akan kelihatan ketika sudah masuk di semester akhir ya atau telah mengerjakan skripsi. Nah, disitulah proses yang memang betul-betul kalian nanti
apa ya temukan gitu ya, akan anggaplah akan merasakan hasilnya seperti itu. Besar harapan saya kuliah praktisi ini nanti bisa menghasilkan produk yang sama-sama kita inginkan. Saya rasa tidak ada kesulitan yang berarti selama adik-adik mau mencoba. Saya hanya pemantik saja. Di luar sana masih jauh lebih banyak yang lebih lebih bisa dieksplor gitu ya. Ini hanya sebagian yang mungkin adik-adik ketahui untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu depan, adik-adik. Jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Mudah-mudahan eh, perjuangan adik-adik mencari, bukan mencari ya, tapi ini bagian dari ikhtiar untuk mencapai ridhonya dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu adik-adik dari saya. Terima kasih Pak Danar sebagai dosen pengampu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi jangan Pak Noval ya. Jadi perkuliahan hari ini cukup. Kita ketemu lagi nanti hari Jumat ya. Hari Jumat tetap jam 6. Jangan lupa. Mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Danar wabarakatuh. sebelum ditutup tanda bukti bisa on cam adik-adik semua. Silakan. Oke. Boleh jempolnya boleh jempolnya diginikan yuk. Ye. Oke. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Pak Danar. Oke, ya, kita tutup ya. Saya tutup langsung Zoom-nya.